ini gua tuh mau bukan menerangkan sih sebenarnya, bagaimana cara memulai investasi saham bagi pemula. Sebenarnya sih langkah-langkahnya tuh gampang. Gua juga belajar berinvestasi saham itu secara otodidak tanpa adanya mentor ataupun yang ngajarin gitu. Gue cuma lihat video-video di YouTube, cuma searching-searching di Google, dan akhirnya gue sampai bisa berinvestasi saham. Nah, sebenarnya investasi saham itu sangat mudah. Banyak sekali yang tanya, gimana sih bro caranya buka saham itu? Nah, sebenarnya kalau misalkan buat buka saham itu, buat berinvestasi itu sangat gampang caranya. Tetapi alangkah lebih baiknya sebelum kita terjun langsung berinvestasi saham ini, untuk meminimalisir kegagalannya itu, minimal kita harus tahu dulu seluk-beluk saham itu seperti apa sih. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu saham itu apa, keuntungannya itu apa, ruginya apa. Minimal 3 ini kita harus tahu dulu sebelum kita terjun langsung berinvestasi di saham ini. Mungkin orang-orang umumnya lebih banyak bilangnya itu main saham, main saham, main saham. Sebenarnya sih kalau untuk kalangan kita yang udah berkecimpung di dunia saham ini, lebih tepatnya bukan bermain saham, tapi kita berinvestasi saham. Nah, kalau gitu kita mulai dengan apa itu saham. Nah, saham itu sebenarnya itu merupakan suatu surat berharga dari perusahaan. Nah, di mana kita membeli berupa lembaran-lembaran surat berharga itu. Nah, adapun kalau misalkan suatu perusahaan, misalkan Telkom mengeluarkan saham sebanyak 1 juta lembar saham. Nah, sebenarnya sih lembar-lembar saham itu bisa dibeli, diakuisisi oleh semua orang, termasuk kita, bukan pengusaha sekalipun, tapi kita bisa mempunyai surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh PT Telkom tersebut. Nah, contohnya kalau misalkan Telkom mengeluarkan 1 juta lembar, si A ini punya uang banyak. Nah, dibelilah surat berharganya itu sebanyak 500.000 lembar saham. Nah, si A ini secara tidak langsung, bahkan bisa dibilang secara langsung, mempunyai saham sebanyak 50% dari PT Telkom itu. Adapun sebenarnya untuk investasi saham ini ada 2 keuntungan, yaitu yang pertama merupakan kita sebut dividen. Dividen itu biasanya keuntungan bagi hasil dari perusahaan. Biasanya setiap perusahaan itu berbeda-beda waktu pembagian dividennya berapa. Misalkan contohnya Telkom. Misalkan Telkom itu memberikan dividennya kepada pemilik saham yang telah berinvestasi saham selama 1 tahun. Nah, biasanya di akhir tahun ataupun di waktu yang udah ditetapkan, nanti itu akan keluar berupa dividen ataupun pembagian hasil ke rekening kita. Nah, misalkan dalam satu lotnya itu kan isi 100 lembar saham. Nah, misalkan saya punya saham di Telkomnya itu 10 lot. Nah, berarti 1 kali 10 itu 100 kali 10 itu berarti 1.000. Saya punya 1.000 lembar saham. Nah, pembagian dividen ini misalkan 1 lembar sahamnya kita dikasih dividen sebanyak Rp200. Kita kalikan aja Rp200 dikali 1.000 lembar saham, yaitu misalkan 200.000 keuntungan kita. Nah, itu merupakan keuntungan dividen. Semakin banyak ataupun semakin besar kita berinvestasi saham, jumlah lotnya, biasanya dividen ini semakin besar juga kita terima. Memang sih sebenarnya untuk dividen ini
merupakan investasi saham bagi perorangan yang ingin berinvestasi jangka panjang, misalkan 1 tahun ataupun 2 tahun. Nah, yang kedua ada yang namanya capital gain. Capital gain itu merupakan apa sih, selisih, kalau kita bisa dibilang itu selisih. Misalkan gini, apa sih namanya tuh? Secara simpelnya gini, kita beli saham Telkom pada hari ini, per lembar sahamnya itu misalkan Rp1.000, Rp1.000, lalu kita beli. Nah, besoknya ternyata harga yang kita beli itu dari tadinya 1.000 itu naik menjadi Rp2.000. Nah, lalu kita jual langsung. Besoknya itu per lembar sahamnya 2.000. Nah, kita kan otomatis punya keuntungan dengan Rp1.000 karena sahamnya itu dari 1.000 naik menjadi 2.000. Nah, simpelnya tuh seperti itu. Kebayangkan keuntungan gimana banyaknya kalau misalkan kita punya saham yang sangat banyak di suatu perusahaan, misalkan di Telkom. Nah, kalau kita punya misalkan 10.000 apa sih namanya tuh, 10.000 lembar saham. 10.000 lembar saham. Nah, per lembarnya tuh cuman dalam 1 hari naik 1.000. Kalikan aja udah berapa dalam sehari. Nah, biasanya orang-orang dengan tipe capital gain seperti ini adalah tipe orang-orang ataupun yang berinvestasi saham hanya dalam jangka pendek. Tetapi ya, kita bakalan kehilangan yang namanya dividen yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau berinvestasi saham, ada cara-caranya, yaitu kita itu harus tahu dulu apa itu pengertian saham, seperti apa keuntungannya, seperti apa kerugiannya, seperti apa. Nah, kalau kita sudah paham apa itu saham, keuntungannya apa dan kerugiannya apa, langkah selanjutnya adalah kita harus memilih ataupun membuka rekening dana investasi. Biasanya itu kita sebut broker atau pialang saham, atau sekarang bisa disebut dengan perusahaan sekuritas. Nah, biasanya bukan biasanya sih, sebenarnya saya sangat menyarankan jika ingin membuka suatu rekening dana investasi di suatu sekuritas, kita harus mencari dulu lembaga sekuritas mana yang aman dan lembaga sekuritas mana yang diawasi oleh OJK. Sebenarnya kita bisa pilih-pilih perusahaan sekuritas itu di ada di idx.com. Nah, di situ tuh merupakan semua hal tentang bursa saham, investasi saham ada di situ semuanya, termasuk jenis-jenis ataupun perusahaan-perusahaan yang terdaftar di OJK sebagai perusahaan sekuritas. Bahkan kita bisa melihat top 5-nya, top 10-nya perusahaan sekuritas terbaik, misalkan tahun 2019, tahun 2020 itu apa aja. Nah, lalu kita pilih salah satunya. Misalkan saya kan kebetulan punya rekening Bank BNI. Nah, kemungkinan itu, bukan kemungkinan sebenarnya, kebetulan BNI itu punya perusahaan sekuritas. Nah, karena saya nabung di BNI tersebut, lalu saya daftarkan ke perusahaan BNI Sekuritas dan saya membuka rekening dana investasinya di BNI Sekuritas juga. Sebenarnya kalau nggak harus rekening kita BNI, nah kita bukannya di BNI, bukannya tuh harus di BNI Sekuritas, sebenarnya nggak seperti itu. Nah, misalkan meskipun rekening saya BNI, tapi saya lebih percaya ke salah satu perusahaan sekuritas, misalkan Indo Premier gitu, ataupun ke Dana Reksa Sekuritas gitu, ataupun ke OCBC Sekuritas. Itu bisa tergantung kita mau mengambil ataupun mau membuka rekening dana investasi itu di sekuritas mana. Nah, tetapi sebelum membuka rekening dana investasi itu di perusahaan sekuritas itu, alangkah lebih baiknya kita harus mencari keuntungannya seperti apa.
apa sih, terus misalkan komisinya itu berapa, komisi jualnya berapa, komisi dalam transaksinya berapa. Alangkah lebih baiknya kita tahu hal-hal tersebut ya, meskipun dalam berinvestasi saham ini perusahaan-perusahaan sekuritas itu sangat kecil sekali apa sih namanya tuh, me, meraup keuntungan, misal hanya cuma 0, sekian persen per transaksi biasanya. Nah, setelah kita membuka RDI ini ataupun rekening dana investasi ini, nah barulah kita bisa berinvestasi saham. Misalkan nanti kita diarahkan oleh perusahaan sekuritas kita, ataupun kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa berkonsultasi ke perusahaan sekuritas kita, baik lewat email ataupun lewat WA ataupun lewat telepon secara langsung. Nah, kita nanti akan dibimbing caranya bagaimana kita berinvestasi ataupun memulai saham pada awal investasi kita. Misalkan kalau saya kan kebetulan pakai BNI Sekuritas kan, nah saya itu pakai aplikasi bisa online. Jadi karena apa sih, kebetulan BNI punya online kayak gini namanya Beyonce-nya. Beyonce ini, nah jadi saya bisa bertransaksi langsung lewat aplikasi ini. Nah saya bisa memantau gimana pergerakan sahamnya itu per jamnya, per menitnya, bahkan per detiknya kita bisa tahu, kita bisa mantau lewat aplikasi ini. Nah, selain itu juga lebih mudah sih karena online. Nah, oh iya, sebenarnya perusahaan sekuritas ini kita bisa daftar, nggak harus kita datang ke kantornya. Tapi karena mungkin sekarang kan udah era digital kan, nah kita itu bisa searching di Google, misalkan apa sih namanya tuh, Indo Premier, BNI Sekuritas itu udah melayani yang namanya apa sih, pelayanan pembukaan rekening dana investasi secara online. Dan juga biasanya lebih kebanyakan sih apa sih namanya tuh, orang-orang yang tinggal jauh seperti saya, dari perkotaan ataupun beda negara, sebenarnya lebih memilih ke pembukaan rekening dana investasi ini secara online karena lebih mudah dan juga bisa menjalankan transaksi secara perbankannya, transaksi sahamnya secara online tanpa harus capek-capek pergi ke perusahaan sekuritas itu. Jadi, ayo jangan takut-takut. Mari kita berinvestasi saham. Mari kita silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu-satu. Kalau misalkan butuh kontak WA saya juga, nanti kita bisa chat pribadi, kita bisa saling sharing dan berkonsultasi bagaimana apa sih kita berinvestasi saham.